Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi, saudaraku dimanapun berada. NKRI harga mati, persatuan dan persatuan kita jaga bersama. Ya, komentar izin saya tanggapi atas viralnya video pengerusakan, penghancuran secara paksa yang tidak berperi kemanusiaan terjadi di Padang ya baru-baru ini. Namun tersangka sudah ada yang ditangkap, mudah-mudahan mereka diadili dengan seadil-adilnya menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hukum mereka, tangkap mereka, proses sampai ke akar-akarnya. Siapa di balik dalang ini? Ada provokator, termasuk aparat desa atau aparatur yang berwenang di sana kalau mereka terlibat. Ya, saudaraku, komentarnya ajaran agama Islam memang seperti itu. Nabi Muhammad sudah mengizinkan. Saudaraku, tidak ada ajaran Islam untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk menghanguskan, untuk memporak-porandakan, adu domba, perpecahan itu tidak ada. Ya, boleh diperlihatkan kalau ada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang berbunyi seperti itu. Ya, salah satu ayat yang tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW khususnya Rasul terakhir, wa ma arsalnaka illah rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai rahmat, kasih sayang, pelindung, menyelamatkan untuk kebahagiaan bersama. Ya, itu ya. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rasa aman yang pertama kali, rasa terlindungi. Coba cari kalau ada kisah Nabi Muhammad mendatangi orang ngamuk, mendatangi orang memusuhi dia, langsung dikibasnya, dibunuhnya, dipukulnya, ada enggak? Tidak ada. Bahkan ada orang mencaci dia, meludahi, mengolok-olok, dikatakan gila, dikatakan sihir. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW dengan serta merta balas caci mencaci, karena itu diharamkan di dalam Al-Quran. Wal kazimi nal weso wa afinan nas anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, orang yang bertakwa itu diantaranya menahan amarah. Jadi ketika marah itu wajib ditahan karena ini perintah Allah, dan memaafkan kesalahan manusia. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berkelakuan baik. Di antaranya ketika orang salah dimaafkan. Jangan perlihatkan kalau kita ini marah. Ini murni ajaran Islam. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Ini ajaran atau perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan semua manusia. Karena agama Islam ini atau Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Ya, sembahlah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Ketika kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ada pahala, ada ganjaran, ada reward. Nanti akan kita nikmati di akhirat. Ketika kita menyembah selain Allah, maka ada siksa di sisi Allah, ada azab di sisi Allah. Maka akan diuraikan dalam beberapa ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu panjang kalau diceritakan ya, sedikit-sedikit. Ayat ini dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Jadi orang Islam atau Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad itu wajib hukumnya baik kepada kedua orang tua.
memperlakukan kedua orang tua dengan akhlak yang mulia. Sesudah itu wabizil korbah, dengan kaum kerabat, keluarga, anak paman, adik, kakak, adik-beradik nenek, adik-beradik buyut-buyut, semuanya harus baik. Wal yatama, kata Allah, dengan anak yatim. Wal masakin, dengan orang-orang miskin, harus diperlakukan dengan baik. Wal jari zil korba wal jaril junubi wasohibi bil jambi. Tetangga dekat kalian harus baik, tetangga jauh harus baik, kata Allah. Nah, bagaimana kehidupan kita yang terjadi di Padang ini? Apakah mereka bertetangga dekat atau jauh? Allah perintahkan untuk berlaku baik antar sesama tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Begitu juga wasohibi bil jambi, dengan rekan kerja, teman sejawat, teman seprofesi. Dimanapun kita berada, kita harus berlaku baik kepada sesama manusia. Ini ajaran Islam. Ini perintah Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Tidak ada ajaran kekerasan seperti yang dialamatkan saudara kita ini. Mohon maaf saudaraku, mari kita sama-sama belajar. Ya, saya sepakat. Orang-orang yang terjadi seperti ini memang harus ditangkap, diadili. Tidak ada dalam ajaran Islam main hakim, main pukul, main hantam, enggak ada itu. Ya. Karena melawan perintah Allah. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian kalau itu baik. Kalau itu mengandung rahmat, perlindungan, kenyamanan, dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam kerusakan, permusuhan, dan adu domba. Nah, seperti ini. Apakah ini ajaran Islam? Tidak. Karena ini inti daripada ajaran Islam tadi yang saya bacakan tadi. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kalau mereka mengaku Islam yang melakukan perusakan ini, mereka tidak paham Islam. Mereka tidak paham ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka paham, mereka ingkar, mereka kufur, mereka termasuk menganiaya diri mereka sendiri. Karena di dalam Islam dijelaskan, barang siapa melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kita melakukan suatu pengerusakan, keburukan, kezaliman kepada orang lain, siapapun itu, maka kezaliman itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka perintah Nabi Muhammad, jadilah kalian manusia yang baik kepada sesama manusia. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yaitu yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tidak, Nabi mengatakan berbaiklah dengan sama agama, bermusuhanlah dengan lain agama. Tidak begitu yang dikatakan Nabi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi kehidupan manusia lain. Dalam hadis yang cukup tenar diamalkan oleh umat-umat Islam, ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'i sayatal hasanat tamhuha wa kholiqin nas bihulqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun berada, takutlah kepada Allah, taatilah perintahnya, jauhi larangannya, lakukan perbaikan dan perlakukanlah manusia dengan akhlak mulia. Ini perintah Nabi. Lakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, yang terpuji. Nah, ini saudaraku ya, ini masih banyak ayat-ayat lain dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar berlaku baik kepada sesama manusia. Tidak ada perintah Nabi seperti melakukan penghujatan seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi.